Kebayang dong gimana rasanya saat Pokemon kecil kita berevolusi. Dan jelas itu akan membuat mereka menjadi lebih baik dan menjadi lebih kuat. Sesuatu yang memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi pelatih Pokemon saat melatih Pokemon mereka yang mampu berevolusi. Namun apakah semua Pokemon yang berevolusi itu sangat kuat atau bagus gitu? Kenyataannya tidak demikian ya. Terkadang ada beberapa evolusi Pokemon yang terlihat tidak menambah banyak statistik, membuat status mereka masih dalam kategori terancam kalah. Apalagi kalau tipe mereka juga nggak terlalu bagus, udah pasti jadi samsek tinju bagi sebagian Pokemon. Sebenarnya Pokemon kuat di tangan yang tepat ya, tapi kadangkala pun itu tidak selalu benar, karena beberapa Pokemon tersebut dijamin beneran beban banget. Dan aku menyiapkan beberapa di antara mereka. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Slowbro. Slowbro adalah Pokemon hasil evolusi dari Slowpoke saat mencapai level 37. Dan Slowpoke terkenal karena statusnya yang sangat lambat, membuat ia cukup sulit dilatih dalam pertempuran jangka panjang. Biasanya Pokemon yang berevolusi pada level tinggi pastinya akan sangat menguntungkan, membuktikan kalau level tersebut mungkin akan membuat Pokemon tersebut jadi semakin kuat. Namun Slowpoke ke Slowbro bukanlah Pokemon yang kuat. Sesuai namanya yang masih lambat gitu, speed Pokemon ini juga lambat banget buat nyerang. Mungkin pelatih tidak perlu memikirkan hal tersebut sebenarnya, karena statistik di atasnya hampir rata-rata bagus. Tapi itu juga buruk karena kalau speednya cuma 30 ya sulit untuk menyerang duluan, yang hasilnya Slowbro bisa dihajar duluan. Apalagi kombinasi tipenya punya 5 kelemahan. Jynx. Smoochum adalah baby Pokemon yang ditujukan untuk pra-evolution Jynx. Karena ia masih bayi ya jelas saja cukup lemah dan berharaplah semua pelatih gitu mendapatkan evolusi yang kuat. Namun Jynx sejak awal bukanlah Pokemon yang benar-benar kuat. Ia adalah salah satu dari bagian Pokemon yang tidak menguntungkan dalam segi statistik dan kombinasi tipenya. Ini belum soal penampilan kontroversinya ya. Jelas banyak pelatih akan menghindari evolusi ini kalau misalnya mereka benar-benar tidak perlu Jynx. Jynx punya HP dan defense sangat rendah dan punya 6 kelemahan, yang bahkan kelemahan itu kebanyakan move-nya bersifat fisikal. Oke lah special attack-nya tinggi gitu, tapi susah bertahan lama juga. Makanya Elite Four pakai cara jorok untuk menutupi kelemahannya tersebut. Granbull. Dulunya Granbull hanyalah Pokemon tipe normal yang bisa ditemukan di sebuah rute permainan, tapi tetap nggak laku untuk digunakan. Faktornya ya cukup bervariasi, antara karena kalah saing dengan tipe normal lainnya, atau emang nggak ada gunanya juga. Berubah ke tipe Fairy pastinya mengharapkan perubahan kegunaan bagi keluarga Pokemon ini. Namun itu juga tidak berjalan bagus ya. Granbull merupakan Pokemon yang sangat jarang dan bahkan cukup terlupakan dalam deretan Pokemon generasi kedua. Sebelumnya Pokemon ini adalah evolusi dari Snubbull dengan tahap evolusi berada pada level 23. Pokemon ini sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya. Soalnya kan ada ability Intimidate sama attack ke 120 gitu. Tapi karena speednya rendah, susah bersaing juga, apalagi tampilannya yang lebih garang untuk Pokemon peri. Alolan Raticate. Raticate adalah Pokemon rute awal yang tidak bagus-bagus amat untuk digunakan sampai akhir permainan. Namun masih didukung oleh speednya dan attack yang tinggi untuk menghajar lebih cepat gitu. Namun memberikan ia varian regional ternyata bukan perubahan yang bagus. Alolan Rattata adalah Pokemon tikus hitam yang juga mengambil tema Rattata Kanto. Evolusinya adalah Alolan Raticate yang cukup besar alias gendut dan cabi. Maksudnya pasti ya supaya kelihatan lucu alias imut gitu kan. Tapi ini tikus liar, otomatis orang geli sendiri gitu ngelihatnya. Di sini Alolan Raticate punya kombinasi tipe normal dark yang alih-alih ngurangin kelemahan tapi nambah kelemahan gitu. Terutama tipe fighting yang super duper efektif lawan dua tipenya tersebut. Meskipun punya 2 kekebalan, tapi tidak banyak yang peduli. Sawsbuck. Derling adalah Pokemon musiman yang menggemaskan, terinspirasi dari rusa kecil yang berwarna indah. Pelatih bisa melihat evolusinya di level 34, yang nantinya Pokemon ini akan menjadi Sawsbuck yang juga menyesuaikan musim di tubuhnya. Desain mereka akan bervariasi dan indah sesuai musim yang pelatih sukai gitu. Sebenarnya Sawsbuck nggak buruk-buruk amat ya, sekali lagi masih dapat digunakan dengan baik dalam strategi yang tepat. Namun ya kombinasi tipenya ini loh yang bikin dia jadi agak buruk gitu. Normal cuma punya 1 kelemahan dan Grass punya 5 kelemahan.
Total kelemahannya 6 yang berarti nambah 5 bukan kurang gitu. Apalagi Pokemon generasi kelima itu kan banyak. Udah jadi pajangan pastinya nih Pokemon. Spidops. Mungkin memasuki Pokemon tipe serangga, kalian berpikir kenapa nggak semua serangga rute awal aja gitu dimasukin? Tentu ada alasannya. Tidak semua serangga itu lemah. Namun pengecualian untuk Pokemon serangga rute awal generasi ke-9 ini bermula dari Tarantula yang merupakan Pokemon lucu tapi aneh dan berevolusi menjadi Spidops di level 15. Speed 35 bikin Pokemon serangga ini bisa dibakar api, pukul batu, atau bahkan dimakan burung duluan sebelum menyerang. Statistiknya juga nggak yang stabil amat. Ledian. Lediba adalah spesies Pokemon serangga lainnya yang juga diremehkan. Sejak generasi kedua, mungkin Pokemon ini adalah dua dari banyaknya Pokemon yang paling jarang digunakan. Lediba di level 18 dapat berevolusi menjadi Ledian, yang berharapnya akan menjadi jauh lebih kuat. Namun tidak sesuai ekspektasi. Pokemon ini adalah serangga penyerang terlemah. Ibarat kata misalnya digigit serangga itu nggak sakit gitu. Cocok banget sama Ledian yang cuma punya attack 35. Hanya mengutamakan special defense tapi percuma ya, total statistiknya juga cuma 390. Buat jadi support ya bisa menutupi kelemahannya. Tapi kombinasi tipenya juga sama kayak Pokemon bug flying lainnya punya 5 kelemahan. Makin memperparah Ledian. Delcatty. Memang tidak semua Pokemon dimaksudkan untuk menjadi petarung handal. Bisa jadi mereka ditujukan untuk acara tertentu yang jelas tidak harus di bidang baku hantam gitu. Skitty adalah Pokemon menggemaskan yang cocok jadi teman untuk kontes Pokemon. Dengan Moonstone, pelatih bisa mendapatkan Delcatty yang jelas nggak kalah cantik. Kucing bulan yang sangat santuy dan tenang. Nggak suka keributan dan menghindari pertempuran. Sesuai sama jumlah statistiknya yang cuma 380 dan nggak cocok buat jadi petarung handal. Jangan berharap banyak untuk mendapatkan kemenangan dari Pokemon ini. Manfaatkan saja move statusnya untuk jadi support yang baik. Selamat menikmati kesantuyannya. Kricketot. Kricketot namanya terdengar sangat kocak. Pokemon serangga ini adalah penghuni awalan game di generasi keempat. Di level 10, Kricketot akan berevolusi menjadi Kricketon yang tidak juga menguntungkan. Semua pemain Pokemon sudah tahu susahnya menggunakan Pokemon ini untuk bertarung. Dari level 10 aja udah ketebak ya kan? Kadang ya serangga dengan satu stage setidaknya berevolusi di level belasan gitu ya kan? Kricketon tidak demikian. Alhasil statistiknya juga buruk. Nggak perlu banyak yapping sih untuk menjelaskan kekuatan Pokemon ini. Sunflora. Sunkern adalah Pokemon biji bunga matahari yang selalu mencari embun pagi di bawah dedaunan hijau yang menyegarkan. Sungguh Pokemon yang menyedihkan karena sering dimakan beberapa Pokemon lain dan ia juga tidak bisa melakukan perlawanan lebih. Semoga dengan berevolusi, Sunkern bisa jauh lebih kuat. Dengan Sunstone, Sunkern akan berevolusi menjadi Sunflora, Pokemon bunga matahari yang sangat ceria. Seceria sinar matahari yang menyinari bumi gitu kan. Special attack-nya 105 yang cukup tinggi untuk menyerang dengan move grass-nya. Tapi apakah itu berarti dia kuat? Sama sekali tidak. Sunflora memang sudah dikenal sejak dulu sebagai Pokemon paling lemah untuk kategori yang sudah berevolusi. Speed 30 di combo kelemahan sebanyak 5 tipe memusnahkan pertahanannya dalam pertempuran. Dan itulah evolusi Pokemon paling lemah dan agak beban. Kalau kamu menyukai salah satu dari mereka, maka nikmatilah kebersamaannya. Tidak perlu mempercayai penjelasan ini kalau kamu mempercayai Pokemon kesukaanmu tersebut. Karena di anime dijelaskan, kekuatan Pokemon bisa muncul karena ikatan dan kepercayaannya dengan pelatih. Tapi ya namanya beban, kita juga nggak bisa maksain ya kan. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah!